Halo sahabat semua, jumpa lagi. Hari ini saya akan menjelaskan bagi sahabat semua yang punya hobi memiliki senjata senapan angin. Salam sehat semuanya. Untuk senjata senapan angin, sahabat ya. Ini senjata senapan angin ini untuk kaliber 4,5 mili ya, itu sampai sekarang kayaknya masih belum ada aturan untuk kepemilikan ini harus memiliki izin. Tapi kalau yang ukuran 5 mili itu harus memiliki izin. Sepengetahuan saya itu nggak tahu kalau ada perubahan ya, tapi andai kata ya, ini belum ada perubahan, berarti setiap orang ya, yang kepingin memiliki senapan angin ya, kepingin memiliki senapan angin ini tidak harus mengurus surat untuk perizinan, dan semuanya bisa asal dia bisa membelinya. Di sini sahabat, saya kepingin menjelaskan bagaimana keamanan untuk memegang senapan angin ini ya. Jadi walaupun ini tidak mematikan, tapi ini juga bisa membahayakan ya, bisa membahayakan kalau kita tidak tahu prosedur memegang senapan angin. Jadi yang pertama ya sahabat ya, kalau sahabat memiliki senapan angin dan ingin menggunakan, yang perlu sahabat tahu itu harusnya itu prosedur memegang senapan anginnya itu seperti apa sih. Jadi pertama begini sahabat ya, kita dalam memegang senjata ini, walaupun ada isinya atau tidak, jangan sekali-kali mengarahkan ke seseorang. Jadi walaupun ini sahabat yakin nggak ada isinya, tapi prosedurnya nggak boleh diarahkan ke seseorang. Karena apa sahabat ya, kita kadang-kadang lupa, menurut perasaan kita itu senjata ini belum diisi, ternyata sudah ada isinya. Itu yang pertama. Jadi dilarang keras mengarahkan senapan angin ke seseorang. Yang kedua, cara memegang ya. Cara memegang itu, jari kita ini harus lurus. Jadi jangan masuk ke pelatuk sini. Karena kalau masuk ke pelatuk sini, kita dengan menenteng senapan angin ini ataupun nggak sadar bahwa jari kita ini dengan goyangan senapan angin yang kita bawa ini, entah itu sedikit mengayun atau mungkin kena tekanan jari kita ini dengan nggak sadar ini bisa trigger ini bisa menekan sehingga senapan angin ini bisa meletus kalau ada angin dan pelurunya. Jadi untuk safety-nya itu harus posisi lurus. Nah, jadi posisinya jangan sampai masuk dengan membawa menenteng atau membawa senjata ini dengan jari yang dimasukkan ke dalam pelatuk atau triggernya ini. Berikutnya sahabat ya, jadi kalau sahabat mau menggunakan senapan angin seperti ini atau sejenisnya, jangan sahabat terbalik. Jadi diisi peluru, jadi ibarat ini kita isi peluru, kita tekan gini, baru kita mengkokangnya. Jadi kita mengkokangnya gini. Nah ini terbalik sahabat ya. Karena apa? Kualitas senapan angin itu berbeda
ya, masing-masing dari senapan angin yang satu itu beda. Apalagi kalau kita sudah memiliki tanpa dirawat, itu kita nggak bisa tahu kalau senapan angin ini pernya lemah. Jadi kena antakan sedikit aja dia bisa trigger ini bisa seakan-akan seperti ketekan dan bisa meletus dengan sendirinya. Apalagi kalau kuncinya juga kunci ini ada penguncinya supaya ini kalau ini ditekan begini itu supaya nggak bisa mengeluarkan tekanan udaranya, karena di sini kalau kita kunci ini dia berhenti. Nah, di sini. Tapi kalau kita nggak kunci itu kadang-kadang kita nggak sengaja itu bisa meletus dengan sendirinya. Untuk itu sahabat, jadi keamanan memegang senjata ini penting. Nah, kalau kita ini dengan tanpa disadari memegang ini mengarah ke seseorang begitu meletus, itu bisa membuat kefatalan. Jadi ini saya berbagi ilmu ini ke sahabat supaya bagi penggemar atau pecinta senapan angin itu tahu bagaimana aturan memegang senjata. Jadi sahabat ya, kalau tadi itu kelemahan-kelemahan di per atau mungkin karena di penguncinya, itu kemungkinan bisa terjadi. Makanya dari saya yang penting sahabat tahu prosedurnya dan tidak sembarangan dalam memegang senjata. Mudah-mudahan aman. Dari saya sekian dulu sahabat. Ini saya berbagi pengalaman mengenai petunjuk teknis untuk memegang senapan angin. Diharapkan dari sahabat semua dalam memiliki hobi ini tidak berisiko atau merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Saya kira sekian dulu sahabat. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam semuanya, salam sehat dan terima kasih.